Pemirsa, perseteruan Elma Theana dengan Ferry Irawan semakin meruncing. Kekecewaan Elma kepada suami Vena Melinda itu seolah membukit lantaran Ferry terkesan menyepelekan kontribusinya sebagai wedding organizer yang berhasil menyukseskan serangkaian acara lamaran mereka pada 9 Februari lalu. Pasalnya, hingga kini Ferry belum membayar tagihan RBA atau rincian biaya acara yang sudah disepakati bersama dan sudah pula ditandatangani Ferry. Tak heran setelah Ferry berkelit soal utangnya kepada Madinah Event, WO yang digawanginya bersama Dian Komalasari, Elma tak akan tinggal diam. Setelah merapat ke kubu Anggia Novita, mantan istri Ferry, Elma siap adu bukti dengan mantan sahabatnya itu. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada acara lain karena emang satu aku juga udah gak punya kesanggupan gitu loh. Dan akhirnya aku ngurus sendiri aja sama pihak mindset. Oke, di situ ada pernyataan Ferry, demi Allah, demi Rasulullah, mungkin untuk meyakinkan saya dengan bahasa basi kali ya, tapi kalau udah bawa Tuhan, buat saya itu serius. Oke, ya, dan yang kedua ya lanjutannya, setelah dia telepon saya, dia ngomong, Elma, maminya dia, mami sudah ngobrol sama saya, sepakat acara dibatalkan. Oh gitu ya, Fer? Iya, Mak, daripada nanti ada biaya-biaya lagi, lebih baik nggak diteruskan aja, jadi hanya diteruskan di Bali gitu kan. Itu jadi Ferry yang nelfon saya duluan. Berarti yang membatalkan Ferry ya, bukan? Ferry yang membatalkan. Ferry, saya saksi. Jadi Dian itu WA ke saya. WA, jadi tulisannya itu adalah sehubungan informasi yang diterima, jadi pihak Madinah yang menghentikan semuanya. Gitu loh. Di sini. Jadi pihak dari mereka yang menghentikan kerjasamanya, gitu loh, kerjasamanya. Karena memang saya menyampaikan kalau memang ada budget yang begitu luar biasa, saya keberatan. Karena siapapun, jangankan saya lah, siapapun orang yang mau menikah, kalau memang tidak diberitahu dari awal, karena kita diberitahu dari awal dari ini fully endorse. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah kita harus bayar sekian puluh juta, ya saya merasa keberatan. Dan itu bukan utang, karena apapun RAB atau quotation itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, khususnya kita yang sebagai calon pengantin, gitu loh. Kita user, kita kan klien. Ternyata akhirnya ini rekaman juga kita kirim ke Vena juga biar dia juga tahu bahwa saya ini nggak sembarangan ngomong gitu. Maksudnya saya juga kasihan ya, semakin banyak Ferry nanti banyak ngomong, takutnya semakin malu karena tuh punya bukti semua. Dulu sahabat, sekarang seteru berat. Pernyataan Ferry di depan awak media yang terkesan memutarbalikkan fakta membuat Elma dan Dian meradang. Terlebih saat berbicara, Ferry selalu mengatasnamakan Tuhan, seolah kalimat yang keluar dari mulutnya adalah fakta yang tak terbantahkan. Padahal menurut Elma dan Dian, pernyataan Ferry terkesan tidak konsisten, lain ucapan, lain perbuatan. Dia bilang sama kami, sumpah demi Allah, demi Rasulullah tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Oke? Yang Ya. tanggal 25 yang besok akan digelar ya? Betul, ya ada juga statement itu. Pokoknya dia hanya mau bikin acara di Bali, tidak ada acara apa-apa lagi di Jakarta. Kayak besok nih kita ada acara tasyakuran. Kenapa kita bikin acara tasyakuran? Karena kadang-kadang aku nggak pernah menyangka dengan berbagai macam ujian ya dalam perkawinan kita, mau itu dari eksternal, dari internal, akhirnya kita bisa through ya, bisa melewati itu semua. Jadi nanti acara 25 Maret adalah tasyakuran. Aku mengundang anak-anak yatim yang dari awal aku cerai 8 tahun atau 9 tahun yang lalu, yang mereka selalu mendoakan aku. Itu dari kampung Embe, Bogor, dari Haji Dwi. Aku undang lagi mereka karena aku pengen berterima kasih kepada anak-anak yang udah hafiz Quran semuanya, hafal Quran. Yang selama ini aku inget banget, aku lagi sendiri waktu itu sampai datang ke kampung Embe 8 tahun yang lalu karena nggak bisa ketemu Feral sama Atala, mereka loh yang doain. Sampai tuh anak-anak udah pada besar sekarang, dan aku pengen ngundang lagi mereka sebagai flashback bahwa ini loh hasil dari doa-doa mereka, terutama doa orang tuaku, yang akhirnya finally aku ketemu Prince Charming aku gitu. Mungkin nggak sempurna di mata orang gitu ya, tapi ya buat aku happy banget saat ini. Iya,
Elma menyimpan rekaman suara Ferry yang menjelaskan bahwa ia mengetahui semua tagihan dan konsekuensinya membatalkan kontrak secara sepihak. Lalu benarkah dengan bekal rekaman suara dan tanda tangan Ferry, istri pengusaha Yulianda Barus itu akan menyeret Ferry ke ranah hukum? Kalau saya sekarang berkali-kali, saya akan bicara berdasarkan data yang saya punya untuk pribadi tadinya. Tapi kalau misalnya nanti sautan di data bertulang, nggak ada tanggung jawabnya, saya keluarkan bukti-bukti ini gitu. Karena apa? Tadinya saya nggak ada mau ngerekam-rekam, nggak ada. Ini cuma buat kepentingan saya pribadi. Ini anak bener nggak ya kali ini sama kita omongannya? Ternyata kebukti kan bohong gitu. Bukan mustahil rekaman suara Ferry menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Pasalnya, Ferry dan Elma sudah menjalin persahabatan sejak lama. Elma tak mengira perjuangannya bersama Dian untuk menyatukan Ferry dengan Vena berakhir dengan perseteruan. Di awal pembatalan kontrak, Elma dan Dian memang masih berusaha meringankan beban Ferry dan Vena sebagai calon pengantin dengan mempersilahkan sejumlah endorse untuk mensupport pernikahan keduanya. Ferry pun sudah seolah menggaransikan bahwa setelah akad dan resepsi di Bali, tidak ada lagi acara pesta di Jakarta yang melibatkan WO. Tapi rupanya, Elma dan Dian mengendus adanya kerjasama Ferry dan Vena dengan WO lain. Ketidakjujuran Ferry itulah yang membuat Elma dan Dian merasa ditikung. Kan kita sama ini nutupin Ferry ya, masih menganggap sahabat ya waktu itu. Apa ya? Terus terang saya nggak nyangka aja Ferry kayak gitu. Apa ya? Saya itu kan bener-bener waktu itu dia datang kepada saya tuh benar-benar keadaannya terpuruk, datang sama keluarganya. Saya mendengar sebelah pihak tentang cerita-ceritanya dia di masa lalunya bersama mantan istrinya. Itu saya hanya mendengar sebelah pihak dan saya seuzon waktu itu sama Mbak Anggi karena saya hanya mendengar sebelah pihak. Tapi namun pada kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Jadi saya menganggap ternyata saya juga dibohongin juga. Bukannya menyelesaikan masalah secara baik-baik dengan melunasi tagihan, Ferry malah terkesan menyindir Elma dan Dian di media sosial. Lalu benarkah Elma dan Dian sudah tak bisa lagi menjalin komunikasi dengan Ferry dan Vena karena nomor mereka diblok oleh pasangan pengantin baru itu? Saya akan bacakan ya yang kita bilang sebut operasional. Apa sih yang operasional Ferry ya? Ini bisa dilihat Luar ya. dari RAB tidak ada charge apapun dan kami pun Madinah tidak ada kerugian apapun. Dia kan bilang mestinya RAB itu diajukan dong sama kita. Takutnya kita keberatan atau enggak atau gimana. Enggak ada RAB. Karena semuanya endorse. Cuma kita sepakat untuk bayar yang namanya operasional. Kita berapa sih? Puluhan. Enggak sih, cuma 14 juta ya. Berapa sih? Iya. Nih. Ya banyak kok dan 14 juta, oke. Ini yang harus saya luruskan bahwa pada saat itu memang di waktu acara lamaran, 1 jam sebelum acara, saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya bilang saya kaget gitu loh, saya kaget dalam arti loh. Kenapa nggak dari awal, saya bilang itu. Karena apapun itu, kalau misalnya RAB, quotation, itu kan dari awal harus dibicarakan. Apapun itu, harus dari awal. Apakah klien ini sanggup, apakah klien ini menyetujui, nah itu harus dari awal. Tidak 1 jam sebelum acara. Saya udah sepakat, itu yang namanya biaya operasional yang harus Ferry. Ini udah, saya bilang sama dia ikhlasin aja. Udah ikhlas, kita ikhlas. jadi udah gak mau lagi urusan sama Ferry, udah gak mau. Dia tahu lah dari awal saya gimana, dia tahu. Jadi apapun, yaitu kita kejujuran, keterbukaan, apa adanya. Udah itu aja. Iya, sampai sekarang juga komentarnya masih miring ya. Masih. Tapi justru sebenarnya komentar miring itu jangan salah, itu membuat kita berdua makin solid. Karena apa? Karena memang kita tidak pernah punya maksud dengan pernikahan ini atau Abi menyusing aku atau aku menyusing Abi. Sebenarnya dari niat sih. Mau menikah, mau bekerja, ya kayak kalian lah. Niatnya apa sih? Nah kalau niatnya udah baik, yang namanya nanti dalam perjalanan ada orang suka dan nggak suka, itulah kehidupan. Otaknya berpikir saya kok kayak mau ngegetok dia gitu loh masalah uang.
logika nggak sih gitu dari saya sebagai temen tuh yang pengen bantu, pengen dia bahagia, pengen seneng gitu. Terus tiba-tiba nanti kalau misalnya tagihannya 1 miliar, 2 miliar, apakah kok saya setega itu gitu. Kecewa berat ya.